Yang kedua, ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wafat, beliau dikelilingi oleh istri-istrinya. Ada Aisyah dan istri-istri yang lain. Sementara madan Nabi datanglah Fatimah, putri Rasul. Fatimah datang, jalan, itu model jalannya Fatimah persis dengan cara jalannya Rasul. Datanglah, begitu tiba Fatimah, Nabi panggil, "Nak, Fatimah, sini ku dulu di dekat." Mendekatlah Fatimah. "Ada apa, Teta?" Dia panggil Teta bapaknya karena orang dari Galesong. "Ada apa, Teta?" Dia bilang, "Sini ku dulu dekat-dekatku dengan mulutku." Dibisikkanlah, dikasih dekat telinganya Fatimah ke mulutnya Nabi. Tiba-tiba Fatimah menangis sedih. Menangis sedih. Sudah itu duduk Fatimah. Kata Nabi, "Fatimah, sini kau lagi, nak." Dia dekatkan lagi telinganya di mulutnya Nabi. Dibisikkan lagi sesuatu oleh Nabi. Tiba-tiba Fatimah tersenyum gembira. Ini Aisyah heran. Stres-stres kini Fatimah nih. Sila lonang ngeru Makkah lagi. "Ada apa, Fatimah?" Dia bilang, "Rahasia. Saya tidak akan bongkar rahasia. Hanya rahasiaku dengan Nabi." Sampai Nabi wafat. Sesudah Nabi wafat, Fatimah berubah pikiran. Kasihan ini bundaku ini Aisyah, kalau tidak tahu gini rahasia, penasaran. Maka Fatimah datangi bunda Aisyah. Kata Fatimah, "Bunda, mau kita tahu kenapa ku menangis kemarin?" "Iya." "Kenapa juga lu ketawa?" Kata Fatimah, "Bunda, waktu pertama itu Nabi sikit Nabi bilang begini, nak, setiap tahun di bulan Ramadan Jibril turun ke sini. Dia mendaras Al-Quran bersama saya 30 juz, satu kali satu tahun. Setiap Ramadan. Tahun ini, nak, 2 kali Jibril turun. 2 kali Jibril datang menamatkan 30 juz Al-Quran kepadaku. Saya merasa ini tanda-tanda. Sepertinya tahun ini tahun terakhir Jibril turun, sebentar lagi saya meninggal." Itu yang membuat Fatimah menangis. Siapa yang tidak menangis kalau tahu bilang mau meninggal bapaknya? "Terus kenapa lu ketawa?" Bisikan kedua, bunda. Kata Nabi, "Fatimah, engkau adalah orang yang pertama dari keturunanku yang meninggal menyusul saya ke kuburan." Itu menaku gembira. Hebatnya ini kalau kelasta seperti Fatimah. Kalau seperti Fatimah, begitu tahu bilang kematiannya sudah dekat, dia gembira. Datang petugas dari rumah sakit, "Pak, berdasarkan hasil ini kita positif." Kira-kira gembira gitu. Masuknya dokter, "Positif apa nih?" "Positif COVID." "Terus kalau positif COVID, kenapa?" "Kalau ada penyakit lain biasanya tidak lama lagi meninggal." Alhamdulillah, itu Fatimah. Jadi begitu dia dapat info tidak lama lagi meninggal, dia bersyukur. Tapi yang bisa gembira begini kalau lengkap nih persiapan. Una sarrinja pana balle-balle bainenna. Sarrinja pana pare-parenta burak nenna. Bu, ibu, tadi yang suka perintah-perintah suaminya di sini. Nah, ada yang mau mengaku. Memang kuliah ibu-ibu ke sini muka-muka sorga semua. Nah, ada di sini karena kalau aku bilang ada pengelontar jumrah dari dalam. Di tempat lain, di tempat lain banyak. Kalau di tempat lain ceramah aku bilang di sini yang banyak.
Jangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati, jangan durhaka sama suami. Tidak boleh itu perempuan lebih keras suaranya dari suaminya. Karena suami itu ketua kelas. Suami itu pemimpin. Makanya kalau kita sholat, suami, istri, anak-anak berjamaah, siapa yang jadi imam, ibu? Bu? Suami. Bolehkah istri jadi imam, Pak? Tidak boleh. Mana pa yung buranin tatamatang SD godong bayarin na sarjana IAIN SAG. Kalau sholat berjamaah yang imam tetap suami. Antam-antam buranin na tamatang SD dia sarjana ya. Woi SD mundur ko. Sarjana ya lah maju. Tidak bisa. Karena aturan agama suami pemimpin. Saya minta maaf, serius ke ini. Jangan sampai kita bilang tidak serius. Bapak-bapak, ibu, suami tak dihormati di luar, berwibawa di kantor, di jalan, di pasar, di mana saja, tergantung istrinya. Tergantung istri. Jangan lagi berharap suami itu punya harga diri di luar kalau tidak dihargai sama istrinya di rumah. Mana po sana corona, rasi taktok kalina. Ada yang orang wih. Sekarang kuliah di lampu-lampu merah banyak yang mengamin diri. Makai tato, anting-antingan nyo nasulubangnya ku anun na. Anting apa tolina rawa lebar. Doi tenggolo napatan na lalangan na. Mana pore tato na buraninta, borro. Kalau tidak dihargai sama istrinya di rumah, tidak dihargai sama orang. Ada orang yang ditato na di sebelah kanan di sini jagal, sebelah kiri di sini kota, jagal kota. Ketika disuruh ke bajunya di jakal polisi, ternyata sambun na jagal atau kebersihan kota. Bukan kasi jagal kota, ternyata bersambung itu, jagalah kebersihan kota. Jagalnya juga cinikan dari kanan, kota na rin. Borroy pantara. Siapa macam-macam di sini ko ang bagi siko, begitu na pore na po ng peribala di pagidikiti di ribainin na. Na jojo muncul niya kita, wala pa sikobigan kita. Tapi kalau di luar tiranya aja bicara na kan coba kamu tapi ribala na luar biasa. Jadi ibu-ibu, kalau kita hargai suami, maka dia punya harga di luar. Bagaimana Pak? Setuju? Saya bawa pasal lo parsi nyawalan. Tenang jadi kena. Kabiasa tuh nih. Suaminya pangkat na sersam mayor, nampai yang merentang sama turlet ng kolonel. Jadi apa tuh hormat terus sama apa ya bapak ibu. Ya Allah, baik ko dong. Ayo deh bapak ibu, dari sini kita mulai persiapkan bekal yang terbaik. Mati itu kegembiraan. Maka mari kita menyambut kematian ini dengan gembira. Mari, caranya bajiki persiapan. Persiapan yang utama, perbaiki iman. Perbaiki iman. Ngapa kan lagi panik kamar nih? Maaf, ujian iman kita. Salo na po biasa na pao tawa, ikati dia sa tonji paon ka na adjal at pinamate tawa. Tapi sekarang panik orang luar biasa. Na nagkulim minra janjin na karingan Allah Ta'ala. Tidak diambil nyawa seseorang kalau tidak sampai aja. Jadi jangan panik. Tetap waspada dengan virus ini. Karena memang virus ini ada. Ini juga hati-hati Pak, Ibu. Jangan mudah terpengaruh. Sekarang ini berita-berita medsos. Ini virus pembohongan saja tidak ada. Ini akal-akalan. Siapa bilang kalau akal-akalan? Ada kelompok itu.
Dia bikin, dia bilang tidak ada virus Ustaz. Balik-balik itu rumah sakit. Saya bilang saya sepakat dengan kita, balik-balik. Makanya saya minta kalau kita mau jadi relawan, pergi jadi relawan di rumah sakit Covid. Jangan kita pakai APD, nah kan nanti aja. Berarti malah tonji. Nah kan nanti ada virus, dia jadi relawan, lari cokko. Nah kan nanti ada virus, ambil paksa jenazah di rumah sakit. Begitu ketahuan bilang jenazah ini positif, acak kok ngasih ngangkat. Jangan acak kok karena tidak ada di virus menurut kita. Ada memang virus dari dulu. Cuma yang panik, yang ketakutan berlebihan. Hiduplah yang wajar dengan istilah new normal, dengan protokol kesehatan. Jadi kita harus percaya mati itu di tangan Allah, bukan di tangan virus. Karena itu iman harus kuat. Kalau kita yakin kematian di tangan Allah, sembah Allah, jangan sembah yang lain. Dulu anak-anak kecil kita, setiap anak-anak bayi, niat lasunai jani pasuk mari bajuna. Bu, ada atau tidak? Coba. Tanya ke orang tua ya, ngapa nanti sare lasuna aja? Nah karena pengusir setan. Sebenarnya tidak salah itu. Ternyata itu bawang merah itu pengusir virus. Cuma itu aja, orang ini sampai karena virus, setan kan tidak dilihat. Berarti virus kan tidak dilihat tuh, setan kapan jadi karena virus. Pengusir. Jadi bapak ibu kalau tidak keluar rumah jadi di sini jadi coba pakai bikin kalung dari bawang merah. Pueruai bikin anu baru ditusuk dengan rumpu tadi rapi ya. Kalung ini di rumah. Cuma pun ada lagi balak atau tegi kasih kadang ngabut dengan rimbuk kamu. Tapi kalau di rumah saya rekomendasi dari Profesor Dokter Alimin Maidin. Jadi beliau pergi main bulu tangkis pakai kalung, gak kalah tuh kalung tak Prof, karena dia di androna bawang merah. Ternyata orang-orang tua kita sudah tangkap itu. Jadi bayi karena bayi itu belum kuat imunnya, belum kuat sehingga virus apapun mudah, makanya bayi itu gampang bapak, gampang kita rokok-rokok, gampang meler. Misari minjuk pengusir virus. Ketika pala jadi cuma dari kamar-kamarnya karena mewabah injuk coronanya pakai punatekan parkiraan perikucikan nih ya magi-iga juga di baju tadi batol kasih kali jangan ke susu botol nah kan kayak anak lolo gedean nih jadi itu bukan musyrik yang dibilang itu musyrik itu masa ini pengusir setan yang dimaksud ternyata setan orang tua kita adalah makhluk Allah yang tidak terlihat, yang sekarang baru kita tahu, oh virus namanya, mikroba. Jadi lakukan ini, ibu bapak, iman kuat, sembah Allah, jangan yang lain, jangan yang lain, yang dipersekutukan Allah, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim, yang dipersekutukan Allah, orang yang syirik menduakan Allah itu dosa yang sangat besar. Dia magi paruai di karingan lang ala. May biasa ya tuno liling tangga bangi atau bangi cuma pasimpur kirondri pitua. Triolo dibutuhkan liling karena enak lampu. Hari itu berbatanya di janganlah seperti liling. Atau tak balikin. Bagaimana berpatahnya bu? Bersifatlah seperti lilin rela mati demi salah ini. Ini gaya kuno. Yang benar, janganlah seperti lilin terangnya tidak seberapa hancur tongi dirina. Dan ini banyak mental lilin sekarang. Baru satu ayat nah hafal ngasalahkan semua orang. Neraka, bid'ah, musik banyak-banyak. Akhirnya dia undangi lilin terangnya tidak seberapa hancur.
Karena tadi kutulis di Facebook, bersifatlah janganlah seperti lili. Jadi siapa sih ngerane ancur tong begitu mati pada tong lilingan loro mami na bol. Atau yang japri akan ustaz kalau saya lain tongi, janganlah bersifat seperti karbit. Apa maksudnya? Nah, karena rela mati hanya demi mangga dan pisang. Jadi seperti karbit rela hancur demi mangga dan pisang. Artinya rendah dulu cita-citana. Jadi ibu bapak jangan musyrik, jangan, ya, jangan percaya lagi tukang-tukang ramal ka, inay tahu mangribala na patuntunga, tukang ramal ka, na percayai ucapan na tukang ramal ka, 40 hari, 40 malam ditolak ibadah, ditolak ibadah. Ya Allah, tadi saya ditelepon di WA, ada teman dari Bantai, Ustadz, antara Kamis dan Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu ini waktu apa yang baik? Saya sudah duga-duga ini pertanyaannya. Waktu apa ya Pak? Jadi saya balas WA-nya. Saya bilang, mau di apa dulu? Mau bangun rumah? Mau motong binatang? Atau mau beli kendaraan? Dia bilang mau beli kendaraan. Saya bilang tidak boleh dibawa jam 8. Maksudnya saya bilang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Pasti belum kita buka toko. Dia bilang, apa bahayanya kalau saya setengah mati gak tayang. Jadi kalau bagi beli kendaraan waktu yang terbaik itu jam 10, ya. Yang kedua yang 9 ke sementara baru saya ingin jadi ketentuan 10, jam 10. Dan tidak boleh juga jangan pakai atas tertongkok nih. Semua hari baik, cuma ada hari yang dimuliakan lebih baik. Hari Jumat. Hari Jumat itu kata Nabi Sayyidul Ayyam. Kalau mau buka usaha, buka gade, bisnis, bagusnya sesudah hari Jumat kita buka. Kenapa? Allah bilang, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai nih salat Jumat, bertebaran mau ke di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Tidak mungkin Allah suruh bertebaran kalau tidak ada yang mau dibagi. Berarti sesudah Jumat dibagi rezeki. Nah, begitu. Kalau selain hari Jumat, bagus sih kalau mulai naik-naik matahari. Ya diniatkan misyarah, senur-senur, tafaul, mudah-mudahan naik-naik tahun rezeki. Tapi tidak boleh bilang kita tidak boleh kalau mau terbenam nanti terbenam rezeki, itu yang tidak boleh. Jadi Allah, Nabi suka tafaul, sara-sara, tapi tidak senang dengan timali kasih pali. Jadi yang ke alergi dengan Ustaz hari Selasa ini hari kenapa? Nih pas Selasa siapa bilang? Ini Susana bahasa Arab kita bawa bahasa Makassar. Selasa itu bahasa Arab 3, salasatun, hari ketiga. Cuma kata ini bicara Makassar di Selasa, gak begini pas Selasa tidak. Tidak mau bikin acara kalau hari Selasa. Kenapa? Kalau Selasa nama mati neneknya. Jadi pasang itu turun-temurun tidak boleh Selasa. Terus puna Senin akan ada dato na sing Senin. Araba kamanakanna. Kamisi deknanna. Juma purinanna. Sabtu pinduna. Minggu kalena. Tidak ada kuliah kerjaan. Semua hari pasti ada keluarga yang meninggal. Mulai Senin sampai Senin lagi. Karena 7 hari nah banyaknya orang. Jadi jangan lagi. Ini yang perlu dijaga akidah. Bunyi suara-suara binatang aja mati percaya. Ya nasara caca kari palapung. Patet tongi 5. Nampanakana
Caca bila. Nah karena caca kasoria, emang gue pikirin. Ya, toke buntinja, toke tena, apa na toke kagisarakan jodoh ta? Mana pa tena sana toke kabuna takadalit tamanton tena tasungke sura katena ya. Ang ini jodoh sudah diatur oleh Allah, rezeki sudah diatur, begitu juga umur. Dari mana lolota may sanggul, ang lolota may salon ni pososoro baji-baji penampilan, tapi tahu kiriman tong irates takdirnya sebagai gasturi, gadis tua Republik Indonesia. Tetapi tidak bisa. Cuma karena kita tidak tahu ini sehingga kita disuruh untuk berusaha. Ini nih bajiki akidaya, di bajiki garingnya natta jangan bilang ada yang timpai, ada yang guna-gunai, tidak. Ada yang bisa menyakiti kita illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Kalau sudah akidah bagus, ibadah diperbaiki. Sambayan tak bagaimana. Alhamdulillah sekarang ini masjid-masjid sudah mulai ramai kembali. Jadi rajin-rajin bagi pergi sholat ibu bapak-bapak. Kalau sudah amami corona, jadikan masjid itu sebagai tempat pertahanan orang-orang Islam. Kemudian sholat dijaga, puasa, sunat, ngaji, zikir, itu semua. Ada kelebihan harta, sodako, ada kelebihan harta, pergi umroh, ada emas tak, jual baru pergi umroh. Karena itu ibu-ibu atam, ibu lain dari balak. Nanti nanamat kurimak, pakai darah-darah duitnya. Pun aja ibu lain tak bu, kalau banyak emas tak jual baru pergi di Mekah. Kapun natin nagibalukang ibu lain ta nagibuli di balak na bodo murut ta marun ta bajitan nang asala protes ki na mate maki. Jadi penayro ki balukang bulay ng pak ko baluki na nang pakiti ko balik yung marang rencanaan na. Jadi jangan jual. Pergi di Makkah. Umroh ini dibuka mulai 17 September. Dibuka mulai 17 September. Ya diperkirakan sudah insya Allah Siti Corona sudah pulang. Insya Allah sudah bagus ini September. Jadi persiapkan memang dirita karena mau ki haji kodong haji ditunda. Jadi jangan batalkan haji tetapi tunggu saja tahun depannya zona porsinya, tapi mengobati kerinduan pergi lagi umroh. Ya pergi umroh. Umroh itu ya harganya mungkin sekitar 25 jutaan ke atas. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini sehat walafiat. Dan mari sekali lagi sebelum saya tutup, jangan mudah terpengaruh dengan informasi-informasi yang hoax, informasi-informasi yang tidak benar, yang hanya membuat kita resah. Karena sekarang ini hati-hati Pak, PKI ini banyak komunis ini tujuannya itu bikin kacau, bikin isu-isu. Kalau kacau ini dia masuk mengambil keuntungan. Jadi jangan mudah, karena sekarang ini kita ini sumbu ini sudah panas, tinggal dikasih api sedikit terbakar. Bagaimana tidak gampang emosi, nah semua orang ODP, orang drop penghasilan. Tidak ada bisnis yang jalan. Nah, gampang emosi, makanya ibu-ibu punya moro-moro bapaknya, jangan lagi balas lagi, ricin itu para sana. Karena kita tenang. Begitu juga bapak-bapak punya moro-moro mana sabar kikat karena pusing tongi ribala. Tiba-tiba listrik ini naik. Coba. Berkahnya corona ini cuma dinikmati oleh dua kelompok. Yang pertama penjual kotaya, provider telepon. Yang kedua PLN. Nah, pasti naik bengkak. Cuma kenapa bengkaknya ini tiba-tiba? Karena April, Mei tidak ada tukang catat data.
Sehingga mana naik pembiayaan, tagihannya tidak naik karena dihitung rata-rata 3 bulan sebelumnya. Begitu bulan 6 datang itu kan cataka, dicatat jadi 3 bulan ini naik, dibayar untuk 1 bulan. Begitu dah naik. Jadi memang pemakaian tak tinggi, cuma ruang bulan ini tidak tercatat, jadi tak pangkaki. Dan alhamdulillah PLN itu memberikan keringanan, tidak dibayar di semuanya, hanya dibayar kebiasaan sama bulan yang lalu, tambah 40% itu kenaikannya. Ya, bukannya berita gembira itu kenaikan jamu gue bayar ki. Ya, tapi mami dia apa kali kami dipakai. Ya, mudah-mudahan sabar ki Pak. Ya, katanya para sikat kali ini para tahu pusing gini. Jadi mari kita sabar. Tabah, insya Allah selesai ini pasti ada jalan yang terbaik karena Allah janji inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra, sebersamaan kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi punna sari mone puncakna coronanya lanau mintu bisul kalagi Pak punna sari mo mikina lade mintu. Coba punya niat tu parsi gina na mana tu taratu laro gina diri tu lapu. Diri tu pula sering dulu menyunyutnya. Tunggu, begitu dia pecah, alhamdulillah. Jadi pasti berakhir. Yang penting kita tetap tegar, tawakal dan ingat tetap berusaha menjaga kondisi tubuh kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.